Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, ya. Salam sejahtera bagi eh, semua. Ya, yang terhormat Ibu Tati, terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk hadir di kelas ini untuk sharing ya. Jadi materi terkait dengan legislasi ya. Jadi mata kuliahnya itu legislasi pangan Bu. Jadi salah satu topiknya itu memang terkait dengan ada ya jelas regulasi di dalam negeri terkait dengan pengolahan pangan. Jadi kalau teknologi pangan kan from farm to table ya pasca panen. Nah jadi rantai pasok itulah jadi yang menyertai apa namanya regulasinya. Nah kebetulan karena kita di teknologi maka lebih banyak kepada aspek pengolahan. Ya. Nah beberapa yang sudah disampaikan kemarin misalnya bagaimana terkait dengan pengujian atau bukan pengujian pre-market ya, pre-market yang di BPOM, kemudian post-market. Nah, kemudian kemarin juga sudah kita bahas juga terkait dengan aturan aturan internasional ya. Aturan internasional, jadi ada ISO, Codex, kemudian beberapa lembaga yang lain. Nah, pada hari ini Bu Tati ini sebenarnya afiliasi beliau yang tercantum di dalam ini itu adalah sebentar ya jadi Head of Corporate Relation ya PT Mutu Agung Lestari. Iya, Pak. Ya jadi beliau kapasitasnya sebagai praktisi yang memang setahu saya kalau PT Mutu Agung Lestari itu banyak bergerak untuk standar juga ya, memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian standarisasi terhadap pengolahan pangan. Nah pada hari ini saya minta Bu Tati akan sharing kepada mahasiswa semua. Bu Tati juga punya banyak usaha, ya jadi pengusaha juga untuk produk-produk ekspor ya. Jadi kira-kira kalau mau ekspor itu apa sih langkah-langkah yang dilakukan, kemudian bagaimana kita harus comply dengan aturan yang ada di negara tujuan. Ya mungkin kita persiapkan dulu di dalam negerinya bagaimana, kemudian nanti kita comply dengan aturan yang ada di luar negeri. Nah, kemudian nanti tentu Bu Tati akan banyak bercerita sharing dengan mahasiswa atau di kelas kita ini apa saja sih yang mungkin kendala atau challenge ya, tantangan dan hambatan yang dihadapin oleh Bu Tati ini di dalam upaya untuk ekspor ya, untuk ekspor produk. Nah, jadi itu pengantar dari saya. Nah, Bu Tati, seperti tadi saya sampaikan ya, jadi di kelas ini itu ada dari kami dari Universitas Bakri, tapi ada juga 3 mahasiswa dari USK, Universitas Syah Kuala. Kalau dulu zaman kita namanya Unsyah, Bu. Nah, sekarang kayaknya nggak tahu, mungkin dari dikti itu harus ada pakai huruf gitu ya. Jadi sebutnya makanya diganti menjadi USK. Nah, karena ada program permata pangan namanya. Nah, kebetulan ada yang mengambil di mata kuliah legislasi ini. Jadi introduksi dari saya seperti itu, dan nanti silakan Bu Tati untuk menambah informasi terkait dengan pengalaman atau latar belakang pendidikan yang mungkin nanti akan lebih detail. Nah, waktu kita sebetulnya sampai dengan 17.25 ya totalnya. Tapi saya kira mungkin kita nggak juga maksimal sampai segitu. Jadi taruhlah kalau sekarang misalnya sampai jam 60 menit atau 70 menit gitu kira-kira Bu nanti Ibu presentasi atau secukupnya materi yang ada di Ibu, nanti kita lanjutkan dengan dengan tanya jawab. Saya persilakan Bu Tati. Oke, baik Pak. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebentar, kita Ya. foto dulu ya. Oh, Foto dulu. boleh, boleh. Kita foto dulu, tolong dibuka lagi. Felis, Nadia, Sofi, Christian. Halo? Sofi mana nih? Sofi. Sudah? Oke. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat. Ini mudah-mudah banget nih Pak, cowok-cowoknya gini, aduh, apa namanya, sudah masuk teknologi pangan atau belajar pangan itu orang-orang pinter biasanya nih. Susah juga masuk ke pangan ya. Dan orang-orang pinter yang memutuskan karena pangan itu pasti masa depannya panjang karena orang tidak pernah berhenti makan gitu ya. Izin ya, mau apa? Share screen. Oke, sebentar. Sudah kelihatan ya? Oke, sudah Bu. Sudah ya? Ya. Tinggal di slideshow ya. Ya. Oke, sip. Baik. Terima kasih Pak Ardi ini apa namanya, alhamdulillah suatu kehormatan juga saya bisa sharing ya, kebanggaan karena mungkin Mas, Mbak mahasiswa kalau teori mungkin sudah banyak ya dari para ahli. Nah, kalau Ibu ini sekarang lebih kepada sharing pengalaman Ibu sendiri yang alhamdulillah memiliki latar belakang seperti yang disampaikan oleh Pak Ardi tadi di bidang sertifikasi, di bidang lab pangan, kemudian di bidang marketing, sehingga singkat cerita Ibu punya pengalaman ekspor produk hasil pertanian. Ketika kita bicara komoditi pertanian, beberapa produk yang terlintas di kepala kita ya, ada kelapa sawit, tembakau, lada hitam, dan lain sebagainya. Apa sih kendala dari produk ini atau hasil komoditas ini ketika akan diekspor? Saat ini karena ada perubahan perilaku konsumen juga terkait kemarin dan sekarang adanya pandemik ya. Jadi konsumen itu sekarang baik di dalam maupun di luar negeri, konsumen secara keseluruhan lebih concern terhadap food safety. Sehingga ketika kita pasarkan khususnya ke luar negeri, itu yang ditanya itu adalah sertifikat organik dari produk-produk ini. Sementara di SNI kita, aturan sertifikat organik itu sendiri mengharuskan bahwa lahan atau komoditi yang ditanam di lahan organik itu tidak boleh bersebelahan dengan lahan yang non organik. Kemudian juga tanah itu harus bebas dari bahan kimia minimal 3 tahun. Jadi banyak lagi persyaratannya. Sehingga ini sulit sekali dipenuhi. Karena selama 32 tahun kita dengan Bapak Presiden kita yang lama itu, tanah kita itu dihajar habis-habisan dengan bahan kimia. Sehingga membuat tanah menjadi hilang kesuburannya gitu ya. Kemudian selanjutnya dari segi pestisida. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh AIKI ya, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, yang mereka punya pengalaman ekspor kopi ke Jepang dan sejauh ini mereka baik-baik saja, kirim lolos gitu ya. Tetapi sekarang sangat ketat karena ternyata lebih dari 150 residu pestisida yang tidak boleh ada di dalam kopi tersebut. Nah, karena produk yang dikirim atau kopi yang dikirim ke Jepang itu sudah terlanjur dikirim, alhasil mereka buang di laut. Karena kalau ongkos kirim ke sini kan juga mahal. Rasanya ini tidak benar ya ketika kita berbisnis.
belum lagi aflatoksin. Kemudian di ikan juga banyak alert karena coli dan sebagainya. Rendahnya produktivitas. Kita ini pada umumnya petani itu hadir atau eksistensinya karena turun-temurun ya, menjadi petani itu karena warisan dari orang tuanya, bukan sengaja mempunyai uang, membeli lahan, kemudian mengatur segala sesuatunya agar tanahnya gembur, memilih bibit unggul dan sebagainya. Tidak seperti itu. Sehingga yang dihasilkan pun menjadi produknya itu tidak seragam, kemudian panennya juga tidak menentu dan sebagainya. Nah, inilah kendala-kendala yang ada. Minim pengetahuan budidaya, prosedur manajemen pasca panen, tidak iramanya tidak bersesuaian dengan kebutuhan di hilir, sehingga ada oversupply dan sebagainya, menjadi tomat misalnya dijual murah-murah di pinggir jalan karena mereka tidak tahu harus ngapain. Karena mereka hanya tahu bahwa saya bercocok tanam tomat, hasilnya tomat dan harus dijual dalam bentuk tomat. Tidak terbersit bahwa tomat bisa dijadikan saus tomat atau lainnya gitu. Kemudian klaim unfriendly environment. Nah, ini tidak mudah. Misalnya di sawit. Sampai hari ini masih saja ada klaim dari Eropa. Terlepas dari perang dagang ya antara kita dengan produsen dari kelapa sawit dari negara lainnya, bahwa Indonesia itu dikatakan bahwa untuk memulai waktu tanam dengan cara membakar hutan, misalnya membakar kebunnya mereka sendiri sehingga melakukan adanya pencemaran. Itu sampai ke negara lain. Nah, hal ini dibuat suatu kesempatan buat mereka untuk ngeklaim bahwa jangan beli dari Indonesia. Nah, kemudian juga ada kompetitor komoditi serupa, di mana ketika kita menjual hasil komoditi pertanian, itu kalau dari Indonesia harganya jadi tidak bersaing ketika bersaing dengan Vietnam atau Thailand, karena mereka punya pelabuhan yang relatif sudah dihitung itu lebih dekat ke negara tujuan ekspor. Sementara di kita ini kan baru sekarang ya, misalnya, bisa dikirim dari Medan, bisa ada dikirim dari Surabaya. Kalau dulu kan hanya terfokus di pelabuhan Tanjung Priok, sehingga harga tidak bisa bersaing. Nah, kendala-kendala ini yang dirasakan ketika kita mau ekspor misalnya ya, khusus untuk komoditi pertanian ini. Dan sekarang pun ada regulasi juga bahwa selayaknya tidak mengekspor dalam bentuk mentah atau raw material, bahan asli ya, sayur-sayuran dan lain-lain. Ya harusnya diolah dulu sawit menjadi minyak dan sebagainya. Oke, Ibu ada sedikit data terkait ini ya, competitiveness ranking, di mana ini di beberapa negara yang tetangga kita saja, Indonesia itu masih di ranking kelima. Kalau kita lihat kendalanya itu adalah karena Indonesia masih butuh inovasi seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, human capital ya, berbeda sama Mas Mbak yang kuliah pangan, mengerti ya teknologi pangan, sudah belajar banyak dari beberapa profesor, dari Pak Ardi dan lain-lainnya, bagaimana menjadi seseorang melahirkan atau menciptakan sumber daya yang memang kompeten, memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk di bidang teknologi pangan. Kemudian teknologi proses ya, mungkin ini juga yang Ibu sampaikan di rapat FGD tadi pagi, di mana kalau misalnya keripik singkong ya, keripik singkong yang di pinggir jalan jualan bisa jadi keripik singkong dan enak, tetapi kalau misalnya disimpan 1 minggu sudah tidak kriuk-kriuk lagi. Nah, emang pemanasan itu kan ada teknologinya, di suhu berapa, kemudian juga bagaimana supaya tidak berlumuran dengan minyak dan sebagainya, itu perlu teknologi tertentu. Packaging ya, bahan kemasan yang pas untuk misalnya untuk tepung, untuk keripik dan lain sebagainya, itu butuh semacam hasil riset yang sehingga dihasilkan yang pas ya, bahwa produk ini membutuhkan material atau bahan kemasan seperti ini misalnya. Nah, belum lagi yang marketing dan logistik, belum logistik halal yang sekarang masih belum juga ada pengaturan khusus untuk itu, meskipun kawasan industri halal sudah mulai dibuka. Mudah-mudahan nanti buka ya fakultas atau jurusan baru logistik halal. Oke, dunia telah berubah sangat cepat dan drastis. Jadi itu juga yang Mas Mbak harus ikut di dalamnya ya, di mana
tidak bisa bahwa menunggu ilmu pengetahuan dari hasil sharing dosen misalnya. Kita juga harus aktif, apalagi sekarang banyak webinar-webinar, coba diikuti terus. Dan terlepas dari trade barrier, beberapa negara juga membuat suatu regulasi yang semakin hari semakin ketat gitu. Nah, perubahan-perubahan ini plus juga dengan tadi ada perubahan pola gaya ataupun perilaku konsumen, sehingga dapat digambarkan oleh para ahli, ada namanya dengan VUCA ya, yang tadi volatile, uncertainty. Jadi yang dunia itu fluktuatif gitu, tidak ada kepastian, menjadi lebih kompleks dan nggak jelas harus kemana. Nah, sehingga kita membutuhkan knowledge dan teknologi yang cepat merespon situasi seperti ini. Agile, jadi lincah ya, fleksibel. Karena hanya yang fleksibel, yang agile sekarang yang bisa mengikuti irama teknologi atau hidup atau bisnis ini mau arahnya mau kemana. Kompeten. Dengan Pak Ardi juga saya menjadi satu tim juga untuk misalnya tim prakerja ya, pemerintah memberikan fasilitas pelatihan untuk perbaikan kompetensi dari sumber daya salah satunya, dan adaptif. Jadi tidak bisa kekeh atau manual seperti yang dulu saya begini, dari dulu saya sudah begini gitu. Dari dulu saya sudah begitu, tidak bisa seperti itu lagi. Tapi kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar. Dulu kekeh punya toko, kalau sekarang kalau punya toko ya sudah terlibaskan karena ada perubahan perilaku konsumen dari offline menjadi online. Ini salah satu dari satu ekosistem yang ada di dalam bisnis ya. Dia ada sustainable raw material. Sekarang harus dipastikan, apalagi kalau mau ekspor, tidak bisa begitu order datang ternyata bahan baku tidak ada gitu. Itu kan menjadi negatif juga untuk kita ya, penilaian negatif dari buyer kita atau dari konsumen. Kemudian regulasi yang harus support inovasi teknologi, human capital, dan infrastruktur secara logistik. Well, nah sekarang kita bicara tentang ekspor. Apa sih ekspor? Nah, menurut Permendag, ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dari daerah kita ke keluar. Siapa saja yang boleh ekspor? Boleh siapa saja. Mas, Mbak, meskipun masih kuliah, boleh mulai ekspor dari sekarang. Jadi jangan nunggu lulus atau jangan nunggu, saya mau bekerja dulu. Kalau misalnya sekarang punya peluang, lakukan itu kalau bisa. Nah, apa yang dibutuhkan? Sekarang dipermudah. Izin-izin itu dipermudah oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya kita punya NIB, kita mengurus legalitas, atau mungkin sekarang perseorangan pun bisa, ada NIB berbasis resiko, kemudian punya NPWP, NIK, kepabeanan ekspor. Bahkan pengalaman Ibu sendiri, ketika ekspor tepung, Ibu sudah tahu beres karena menyerahkan segala sesuatunya ke forwarder gitu. Nah, apa yang boleh diekspor tadi ya, yang bebas ekspor, misalnya tepung, keripik, yang makanan-makanan yang tentunya bisa dikonsumsi dan tidak membahayakan. Kalau yang dibatasi jika misalnya ketersediaannya di sini terbatas, beras, kecuali beras organik yang boleh misalnya. Jadi harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Yang dilarang misalnya narkoba, yaitu tidak boleh diekspor. Nah, ketentuan ini Mas, Mbak, mahasiswa bisa lihat di Permendag nomor 13 tahun 2012. Kemudian apa yang harus kita ketahui juga HS Code, karena HS Code ini berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau kita mau seperti Ibu contohnya, Ibu ekspor tepung, maka Ibu buka website dari ini e-service INSW, kemudian Ibu cari tepung singkong misalnya, atau masih namanya itu ketela ya, ubi ya, masih pakai ubi, kemudian ubi kayu dicari, ternyata dapat HS code-nya. Jadi ketika mau ekspor itu pasti ditanya HS code-nya berapa gitu. Nah, kesalahan umum eksportir pemula, memproduksi menjual sesuatu yang tidak diinginkan konsumen. Jadi ini ada yang menarik. Marketing itu adalah art buat Ibu ya, marketing itu art. Art di mana kita fleksibel, kita tidak bisa secara teori pokoknya saya harus buat produk dulu, setelah itu saya cari pasar.
Atau bisa jadi saya cari pasar dulu, baru saya cari produk. Dua-duanya bisa betul, bisa salah kalau menurut pengalaman Ibu. Karena apa? Kita melihatnya apa yang kira-kira tersedia. Jadi keduanya itu diiramanya diatur. Misalnya Ibu mengikuti beberapa webinar, baca surat kabar, atau baca info-info lewat internet. Apa sih sekarang trennya menuju kemana? Oh, menuju sehat. Oh, kalau begitu coba cari yang dicari orang ini apa. Punya nggak ya? Mungkin akan berbeda ketika kita menjadi produsennya sendiri. Saya bisa membuat keripik singkong. Sudah eksis 10 tahun misalnya, atau saya mungkin 2 tahun lah. Saya tidak tahu lagi saya harus jualan apa gitu. Boleh kita cari, buatlah keripik singkong dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang sebaik-baiknya, baru cari buyer. Bisa seperti itu. Bayarnya siapa? Kita harus lihat bahwa apa sih yang membuat keripik singkong ini disukai. Misalnya, oh renyah, oke, bisa kita jualkan renyah. Terus apalagi sehat, kenapa sehat? Karena dari singkong. Kenapa dari singkong sehat? Oh, karena ada gluten, karena gluten free, tidak mengandung gluten. Nah, ini bisa dijadikan selling point ketika mencari pasar. Nah, nomor 2, tidak memiliki tujuan yang tepat. Jadi bentur sana, bentur sini, akhirnya buang-buang ongkos, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, fail gitu ya. Meskipun fail itu sendiri ketika gagal menjadi suatu pembelajaran buat seorang pelaku usaha, terutama pelaku usaha dini ya, atau eksportir pemula. Itu bisa jadi pembelajaran meskipun tidak harus bahwa itu harus dialami dialami orang lain, menjadi pelajaran buat kita, tidak harus dialami oleh kita. Nah, sehingga kalau dikatakan yang namanya pelaku usaha itu betul-betul harus semuanya itu bergerak, bekerja, mata melihat, telinga mendengar ya. Jadi semua tuh harus benar-benar berpadu bersama, bekerja bersama sehingga ini harus begini. TikToknya itu harus cepat. Mohon maaf ya Ibu mengejar waktunya ya nanti supaya cukup. Kemudian tidak melakukan riset pasar, sama itu juga tidak. Bisa jadi jualannya berhasil, 1 kali ekspor kemudian lolos. Setelah itu apakah ada repeat order? Wallahu alam. Kemudian mengabaikan kompetisi, tidak melihat iklan, tidak melihat di pasar ini banyak nggak, misalnya kita mau jualan baju di pasar tradisional, ada berapa toko di sana berderet, semua juga ada rezekinya, iya, tapi bagaimana supaya pengunjung datangnya ke toko kita, apa yang kita miliki orang lain tidak miliki, atau apa yang tidak kita miliki kompetitor kita miliki, nah itu harus dipelajari. Tidak mau beriklan karena sekarang yang nonton TV juga sedikit. Bukan berarti yang nonton TV sedikit terus tidak beriklan, tapi cari cara bagaimana harus beriklan di mana kalau begitu. Kalau kita tidak beriklan, lalu siapa yang tahu tentang produk kita? Nah, ini harus diperhatikan. Tidak mau investasi di SDM, apalagi kalau pelaku usahanya UKM ya. Karena mereka ya bosnya mereka, anak buahnya juga mereka, juga tidak dibayar gitu. Itu yang kesalahan yang sangat fatal. Tidak mau membangun jaringan dengan mencari agen yang tepat ya. Semua dikerjakan sendiri. Nah, lalu untuk ekspor bagaimana? Kayaknya ekspor itu susah deh Bu Tati. Dibilang susah ya, dibilang mudah juga iya. Karena saya tidak mengatakan tidak ya, karena kalau tidak itu nanti konotasinya negatif. Tapi kalau dibilang iya, susah iya, mudah juga iya. Karena saya mengalami sendiri hal itu, dibilang susah juga ternyata iya juga gitu. Nah, ketika saya punya produk dan siap ekspor, saya tidak perlu pusing harus mengurus segala sesuatunya sendiri. Artinya saya hanya mencari forwarder yang tepat atau shipping company yang bisa mengatur segala sesuatunya. Let's say misalnya saya harus mengurus asuransinya atau harus mengurus surveyornya, bisa dilakukan sendiri, tetapi kita di lapangan itu ada istilah
art itu ya, yang tidak sesuai dengan teori bahwa kita pergi ke sini, ngurus ini 5 menit, 10 menit, antrian selesai. Tidak seperti itu. Kita perlu orang yang kenal dengan orang yang biasa ke sana, sehingga ketika mereka mengurus itu sudah biasa, sudah lentur. Saya pernah uji coba gitu ya, saya urus sendiri aja, kan gratis juga. Kalau saya minta tolong jasa mereka, mereka tambahin 250.000 atau 500.000. Dan ternyata 2 hari 3 hari nggak kelar, tapi kalau saya pakai jasa mereka kelar. Kenapa begitu? Karena memang mereka sudah mengerti trik-trik di lapangan, jamnya crowded di jam berapa dan sebagainya, itu yang setiap orang itu memiliki ya profesi mereka di situ. Jadi saya coba menggunakan jasa mereka jadi forwarder plus gitu. Kemudian mereka yang ngurus juga sampai ke bea cukai, dan saya sudah selesai, tinggal menunggu pembayaran dari buyer saja gitu. Sekarang kita bicara regulasi negara tujuan ekspor. Kalau ditanya, Bu Tati, kalau mau ekspor itu aturannya apa? Tergantung. Saya tidak bisa jawab bahwa oh harus punya ini, harus punya itu, harus punya mengikuti standar ini, standar itu. Tidak bisa seperti itu. Karena setiap buyer itu memiliki requirement yang berbeda-beda. Setiap negara berbeda-beda. Dulu saya ikut pameran di Saudi, saya berpikir bahwa kalau saya ekspor singkong atau tepung singkong ini ke Saudi, paling yang ditanya halal. Tapi ternyata tidak seperti itu. Mereka ternyata lebih ketat dari Amerika gitu ya. Kalau di Amerika ada FDA, kalau di Saudi ada SFDA. Kemudian ada GSO, ada SASO. Jadi tergantung kalau misalnya untuk produk-produk pangan dengan SASO atau dengan GSO. Tapi kalau yang pangan ya itu tadi ada Saudi FDA. Nah, bagaimana caranya? Rupanya kita harus lapor dulu, harus register ke SFDA. Mereka akan telaah. Bahkan ada kemungkinan juga mereka akan audit ke kita. Yang pastinya yang pertama-tama adalah audit dokumen. Jadi penjelasan itu harus benar-benar informatif, di mana kita mencurahkan semua profil dari produk kita ke mereka. Kita sampaikan informasi selengkap-lengkapnya. Jadi sangat ketat, dan jangan harap ketika tidak ekspor ke Saudi, kita tidak register di SFDA, barang atau produk kita sampai ke tangan buyer. Itu bisa jadi akan ditahan di custom gitu. Jadi harus diikuti aturan-aturan itu. Nah, bagaimana cara taunya? Ketika kita memiliki buyer kitalah yang akan memberitahu aturan apa saja yang harus kita penuhi. Contoh, Ibu sudah ekspor ke Kanada dan Amerika. Waktu itu terlintas, waduh pasti berat. Rupanya tidak sehoror yang informasi yang Ibu peroleh. Setelah diskusi dengan buyernya bahwa ada permintaan organik, Ibu jelaskan bahwa tidak mungkin saya memiliki sertifikat organik karena tadi lahan kami itu bersebelahan dengan lahan non-organik. Kalau begitu bagaimana caranya supaya ada jalan keluarnya menjelaskan bahwa produk kita ini adalah organik? Ibu lakukan uji lab. Uji lab terhadap residu pestisidanya, misalnya semua residu pestisida di produk Ibu dites dan hasilnya negatif. Meskipun tidak bisa self declare bahwa produk ini organik, tidak bisa menampilkan logo organik, tetapi mereka bisa tulis tulisan biasa organik, atau mungkin dalam ini saja sinopsis atau historical yang ada di kemasan bisa ditulis seperti itu. Karena kalau konsumen asing itu cenderung mereka membaca informasi yang ada di dalam kemasan. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita kan punya uang, datang ke supermarket, tarik sana, tarik sini, ambil sana, ambil sini, makan, selesai. Kalau di sana diperiksa, ini apa sih yang saya beli ini, bikinan siapa, dalamnya apa, dan sebagainya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian SASO sudah, nah ke Amerika. Tadi harus comply dengan FDA juga di Amerika. Kemudian Bu, sulit atau tidak buyer kita kalau memang serius, mereka akan membantu kita. Dan mereka register, daftarkan produk yang kita ekspor ke Amerika tadi.
Mereka daftarkan sendiri, kemudian ketika itu ibu pun belum memiliki HACCP dan ISO 22000. Karena kalau kedua ini HACCP dan ISO 22000 itu pengakuan secara internasional, karena ISO kan internasional ya. Nah, kemudian ibu bilang bahwa sedang proses. Rupanya mereka bisa menerima itu karena tadi penjelasan bagaimana kita berkomunikasi yang elegan ya, jangan pakai gayanya pedagang kaki lima atau orang-orang Indonesia yang belanja di Saudi itu, Wan, ini berapa Wan? Itu stylenya harus dibuang jauh-jauh. Tapi bagaimana kita berkomunikasi setelah intelektual ya dengan buyer, bahwa kita ini adalah someone with knowledge. Kita punya pengetahuan yang mumpuni di bidang ini. Bicara dengan baik, komunikasi dengan baik, kita jelaskan, dan mereka mau menunggu sampai ibu proses dulu, sudah ekspor, tapi ibu kemudian sertifikasi produk ibu HACCP dan ISO 22000. Dan sekarang semakin bercokol di negara Kanada dan Amerika, alhamdulillah. Nah tadi ya certificate based buyer requirement, kemudian halal. Kalau halal itu sendiri karena memang aturan di negara kita sudah seperti itu. Jadi di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Sehingga kita tidak punya pilihan, meskipun tidak ekspor, kita tetap harus mengurus halalnya. Termasuk di dalamnya juga izin edar MD dan untuk produk-produk yang fabrikan atau beresiko tinggi, atau PIRT untuk yang beresiko rendah atau skala UKM gitu. Ibu tidak sebut di sini PIRT dan MD ya, karena kalau ekspor itu tidak ditanya PIRT dan MD. Pengetahuan ibu seperti itu. Kemudian berniaga di pasar ekspor. Nah, kita coba bahas satu persatu. Tentukan produk yang akan dibuat atau dipasarkan. Tadi ya, ayam dulu atau telur dulu gitu. Buat produk dulu atau dapat order dulu. Nah, Ibu lebih baik bercerita tentang pengalaman Ibu ya. Semoga ini menjadi gambaran buat Mbak dan Mas semua. Jadi waktu itu sering melihat atau mengikuti webinar-webinar. Cenderung produk itu tren produk pasar itu mengarah kemana. Oh ternyata healthy food. Oke, healthy food. Nah, kemudian yang dicari itu kira-kira produk seperti apa? Healthy food-nya itu seperti apa? Oh, kalau snack dan sebagainya mungkin dari perusahaan-perusahaan besar sudah ada. Tetapi muatan healthy itu harus berkaitan dengan ya tadi komoditi yang alhamdulillah singkong Ibu ambil, yaitu gluten free. Nah, ketika Ibu munculkan gluten free ternyata diminati. Ibu belum punya produknya saat itu. Gluten free oke. Tepung tidak singkong. Ibu cari baru dari hilir dulu baru ke hulu. Kemudian ibu tidak punya pabrik, tetapi ibu tahu bahwa di situ ada sentra singkong. Kemudian ada singkong yang dibuat tepung. Ibu pelajari ke situ, ibu cari sumber atau produsen. Ibu ketemu juga ketemu petaninya, ketemu UKM-nya. Karena harus sungguh-sungguh ya, kita tidak bisa by phone, kita tidak bisa WA, tapi harus didatangi terus dan kita sekaligus mengedukasi mereka, para pelaku khususnya petani di situ. Dan rupanya ada, jadi kalau kita ikhtiar ya ketemu satu di antara sekian banyak itu yang lolos seleksi ya, jadi ibu pilih satu yang memang wah ini sudah punya fasilitas yang mumpuni dan ini bisa dikembangkan. Nah, ibu hadir sebagai agregator, bukan sebagai trader. Kalau trader itu kan hanya beli kemudian dijual. Kalau ibu tidak seperti itu. Jadi ibu poles produk itu, kemudian diedukasi, oh ini harus begini, ini harus begini, harus begini gitu. Nah, setelah itu dapat, kita coba lagi ya sebentar. Nah, ini tadi Ibu bicara sedikit terkait dengan perubahan perilaku konsumen. Ibu garis bawahi di sini ada health and well-being ya. Jadi, ini produk yang sehat. Satu, itu Ibu yang Ibu pegang. Jatuhlah pilihan Ibu ke tepung singkong atau tepung mokaf. Nah, di kemasan Ibu tulis cassava flour. Kenapa Bu tidak ditulis tepung mokaf? Ini juga jadi pembelajaran. Bahwa ketika membuat suatu brand juga harus diperhatikan apakah brand ini menjadi
pertanyaan atau tidak di mata konsumen. Ketika Ibu akan memasarkan tepung mokaf, Ibu mempelajari tepung mokaf itu apa? Ternyata modified cassava, jadi tepung singkong yang dimodifikasi. Modifikasinya seperti apa? Dilakukan fermentasi supaya menyerupai tekstur terigu. Karena kalau tepung singkong saja itu getahnya itu masih tinggi ya, artinya nanti meringkel-meringkel kayak ongol-ongol jadinya begitu. Nah, ini harus seperti terigu biar gitu kan. Nah, tetapi ketika Ibu akan ekspor, apakah pasar Ibu itu terima kalau Ibu sebut tepung mokaf? Kata-kata modified itu di mata konsumen asing itu mereka cenderung berpikir bahwa oh ini ada GMO, genetic modified organisme ya. Jadi ini harus kita ganti. Nah, kesepakatan Ibu kan mempunyai dengan buyer ini jadi bukan hanya sekedar produsen atau eksportir dan buyer, tetapi menjadi satu tim karena mereka butuh produk kita butuh juga pemasaran atau hasil penjualan dari mereka gitu. Oh ini buat saja ininya tetap cassava flour, tapi di belakangnya di halaman belakang dari kemasan ini dijelaskan bahwa ini adalah tepung modified cassava yang ditambahkan ini gitu. Tepung cassava ini adalah begini-begini. Dijelaskan, jadi di belakangnya ada tulisannya. Terus pertanyaannya, awalnya namanya itu adalah Dias, tepung mokaf. Ini yang kemasan yang hijau. Ibu ternyata tidak bisa juga mengekspor dengan produk yang Ibu desain seperti ini. Karena apa? Setelah diskusi, Ibu tidak langsung mana ordernya sini saya kerjakan, tidak seperti itu. Jadi yang dilakukan itu kita riset dulu, bukan hanya riset produk, riset pasarnya, itu juga riset kemasan. Kemasan yang disukai itu seperti apa? Kalau di Indonesia yang terkait dengan produk pangan itu rata-rata warnanya itu adalah kuning, lembayung, orange gitu ya, merah. Itu produk yang pangan. Tetapi rupanya setelah Ibu melakukan survei kecil-kecilan di Kanada bersama kawan-kawan tim Ibu yang di sana yang membantu Ibu, itu mereka memilih desain yang hitam gitu ya. Agak aneh juga di awal gitu. Kok jualan tepung kemasannya hitam ya, nggak asa gimana gitu, nggak nyaman lah, aneh gitu. Rupanya desain kemasan seperti ini ya yang digemari di sana gitu. Aduh, kalau ngelihat begini Bu Tati capek amat ya, harus survei ini, survei itu. Tapi ini asyik, karena kita kan generasi milenial, bukan? Nah, generasi milenial, jadi kita berpikir bahwa, oh ini yang disukai, oke, hajar deh bikin seperti itu. Loh kok mereknya nggak Dias, Bu Tati? Gitu. Nah, kita menyesuaikan karena permintaan dari buyer sendiri menggunakan merek Archipelago. Jadi namanya Archipelago Cassava Flour. Apakah itu merugikan? Tentu tidak. Karena kalau kita bicara pasar, kita itu juga harus melihat ada kepentingan stakeholder kita atau tim kita ya. Ketika mereka buyer itu, saya pengen punya brand sendiri, ya tidak apa-apa juga. Nah nanti di segmen atau pasar yang lain kita bisa pakai. Insya Allah nanti Ibu sedang penetrasi pasar di Saudi menggunakan mereknya Dias gitu. Tidak apa-apa karena kita tetap nama kita di belakangnya tetap ada diproduksi oleh kita gitu. Jadi tidak hilang namanya selama itu diterima di pasar. So, tadi ya tentukan produk andalan dan kenali produk pesaing. Di awal masuk ke pasar Kanada dan Amerika, Kanada dulu, Amazon Kanada. Ibu berpikir pesaingnya itu, let's say singkong itu kan adanya di Indonesia dan Afrika lah ya. Kemudian 5-10 oke lah. Ternyata ketika sampai sana, Ibu mendapati 400 kompetitor. Ya, jadi yang jual tepung cassava atau tepung mokaf ini bukan 10 tapi 400. Bagaimana kita bersaing melawan yang tadi ya 400 kompetitor ini gitu. Rasa-rasanya kalau jualan baju di Pasar Anyar atau di Pasar Bogor atau di mana gitu pasar tradisional atau di mall sekalipun rasanya tidak sebanyak itu deh kompetitor. Ingat bahwa ini adalah e-commerce yang cukup beken di Kanada dan Amerika dan besar sekali Amazon itu. Sehingga banyak peminat yang ingin berjualan di sana. Apakah itu membuat Ibu mundur? Tidak.
Makanya Ibu melakukan tadi riset market. Apakah riset itu harus seperti Nielsen dan sebagainya gitu ya? Apa namanya? McKinsey misalnya, tidak seperti itu. Lakukan riset sebagaimana Cak Lontong. Jadi teman-teman di kedutaan, Dekranasda. Nah, itulah gunanya juga networking. Networking itu adalah value itu dan itu harganya sangat tinggi networking itu. Jadi dibuatlah suatu riset kecil-kecilan. Apa sih yang membuat mereka ini begini begitu di kemari dan sebagainya, sampai akhirnya Ibu membuat suatu video yang kece ya, kalau anak sekarang bilang yang kece, karena kalau bukan video amatir yang dibuat oleh teman-teman atau dibuat sendiri pakai HP dan sebagainya, tapi masuk studio yang pakai bintang iklan dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar profesional. Dan alhamdulillah ketika masuk ke pasar itu kurasi pertama langsung lolos. Ini di luar dugaan, tetapi tadi bahwa melakukan sesuatu itu memang perlu dipelajari dulu, dicermati. Kita bukan dagang seperti kaki lima yang pedagang asongan, ini mau nggak, beli Bu, beli Kak, misalnya tidak seperti itu. We are professional as business person. Jadi dipelajari, oh ini begini, oh kemasannya seperti ini, oh taruhnya seperti ini, oh saya harus berjualan dengan cara ini, bagaimana membuat produk kita atraktif di pasar, sebagainya. Tadi pada saat pemilihan itu juga apakah mau pakai Alibaba atau yang lainnya, kalau di lokal mungkin Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya. Ya, Ibu belum memiliki minat konsinyasi dengan atau memasarkan produk di e-commerce dalam negeri. Karena apa? Karena harganya itu luar biasa apa ya? Jor-joran. Jadi Ibu dapat untung dari mana ini? Apalagi kita waktu itu masih belum produksi. Artinya meskipun sekarang belum produksi juga, tapi kita kan bukan trader, tapi kita agregator. Jadi kita involved sebagai stakeholder di sana. Nah, itu yang membuat ketika aduh saya harus bersaing dengan UKM-UKM yang bikinnya hanya 100 kilo terus ditaruh di Shopee jadi gitu. Sementara kita kapasitasnya sudah 100 ton per bulan, bisa lebih, dan kita bukan main-main. Makanya harus dipilih yang e-commerce yang memang trustable, terus besar, ya dipilihlah Amazon saat itu. Ya, ini untuk penentuan platform untuk pemasaran. Well, masalah ekspor ya, UKM ekspor. Nah, UKM ini tadi ketika punya produk, dapat order, modalnya kurang. Karena yang namanya order dari luar itu tidak 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo. Tetapi minimal itu satu kontainer yang 20 feet atau 18 ton. 18.000 kilo. Artinya apa? Modalnya juga harus sekaligus seperti itu. Terlebih kalau misalnya kita sudah tidak menggunakan uang riba ya, jadi kita harus pakai uang sendiri. Nah, bagaimana ini memanage? Nah, ini kekurangan dari UKM. Nah, kehadiran agregator itu di situ karena memang pemerintah yang sekarang luar biasa sangat mensupport para pelaku usaha mikro kecil khususnya. Jadi si pelaku usaha ini, mikro kecil ini langsung dihadapkan ke buyer. Tujuan pemerintah mungkin saya melihatnya baik ya. Baik artinya untuk memutus tali apa ya, terlalu rangkaian yang panjang dari trader. Boleh dibilang bukan trader aja, mungkin maklar gitu ya. Nah, kalau ternyata ketika si UKM ini diputus rangkainya dari gangguan trader-trader yang banyak panjang itu, si UKM itu sendiri belum siap ketemu dengan buyer. Cara berkomunikasi ya, bahasa Inggris, ketemu buyer Chinese mungkin bisa bahasa Mandarin, bukan hanya sekedar bisa berbahasa Inggris, tapi bagaimana bisa menjadi seorang marketer di sana. Bagaimana kita membuat bahasa kita menjadi atraktif, kemudian orang itu menjadi senang ya dengan produk kita, dengan bahasa kita. Itu berbeda. Nah, ini dengan itu perlu uang banyak nih untuk membuat satu konten, menyiapkan itu. Termasuk kemasan. Kemasan juga tidak bisa sedikit, tidak bisa membuat kemasan hanya 10 atau 50 atau 100. Bisa lihat 50.000 pieces kemasan, dan itu uangnya pasti banyak. Apalagi dengan kemasan yang spesifik, yang custom, yang kita buat sedemikian rupa elegan gitu ya, itu bisa sampai 5.000 per piece-nya. Kemudian tadi riset pasar, akses pasar, digital marketing skill. Nah, tidak mungkin mohon maaf, mungkin banyak yang bisa membuat produk, tapi tidak semua orang bisa memasarkan produknya.
Itu yang pelajaran yang Ibu dapati ya. Alhamdulillah ketika sudah sampai di sana, akhirnya banyak produsen-produsen yang minta Ibu untuk membantu memasarkan produk mereka. Nah, sekarang Ibu mulai dengan aneka snack ya, keripik-keripik begitu karena banyak permintaan. Ini yang menarik ya, Mbak sama Mas ini nanti ke depannya mungkin bisa jadi produsen seperti keripik singkong. Keripik singkong itu dari Cina itu kemarin ada permintaan sampai 10 kontainer. Kemudian di Rusia juga banyak permintaan itu untuk makan sereal itu ternyata toppingnya itu pakai keripik singkong gitu. Dan keripik singkongnya juga mending ya yang kalau kita tuh udah yang tipis-tipis kriuk ya. Mereka kok senang juga yang tebal gitu, agak aneh juga gitu. Mungkin giginya kuat-kuat atau gimana. Nah, itu pasarnya begitu besar. Dan modal ya silahkan itu pilihan kalau menggunakan bank, dan sekarang banyak difasilitasi juga bank-bank yang menyediakan bantuan permodalan dengan bunga yang relatif kecil. Itu pilihan, silahkan saja, Ibu tidak komentar ya, maksudnya tidak menghakimi gitu. Kemudian produk tadi ya harus kualitas, harus betul-betul dijaga. Jangan sampai tadi seperti keripik singkong yang kriuk banget seminggu kemudian ditaruh gitu kok melempem ya atau tengik ya, kok nggak enak. Tapi kalau yang sudah skala industri kan berbeda ya. Di supermarket itu yang ketika expirednya 1 tahun masih enak gitu. Ya, itu yang harus orang-orang teknologi pangan lah yang paham mengenai ini. Kuantitas dan kontinuitas. Karena kalau kita harus mengupayakan supaya tidak mengecewakan buyer ketika mereka melakukan repeat order begitu, kita harus siap. Sumber daya manusia juga seperti itu harus diperhatikan, karena harus jangan ketemu yang tadi pedagang kaki lima atau pedagang asongan di mana orang tuh menganggap bahwa skill dagang tuh biasa, semua orang bisa dagang. Tidak ya. Orang bersekolah dengan orang yang tidak bersekolah berbedanya di situ. Pola pikir, cara bicara itu akan berbeda. Hanya sekedar dagang sukses atau laku mungkin semua orang bisa melakukan. Tapi bagaimana membuat bisnis yang berkesinambungan, kemudian ada proses, ada jenjang ya yang bertahap membesarnya, tidak langsung sekaligus karena kita harus belajar proses-proses itu harus dijalani. Nah, ini yang bisnis yang sesungguhnya. Kemudian juga ada keterkaitannya dengan big data. Jadi riset-riset, kemudian cenderung pasar mengarah kemana itu harus dipelajari sedemikian rupa. Harus ini ada, jangan reluctance to change. Jadi jangan ya memang tidak enak, harus keluar ya, kalau harus keluar dari comfort zone. Kalau kita melihat atau mendapatkan info-info misalnya dari Jack Ma ya, kita harus keluar dari comfort zone. Memang tidak semua orang bisa melakukan itu. Misalnya saya pengen kerja aja lah biar setiap bulan dapat income yang rutin. Kalau jadi pengusaha itu tidak bisa seperti itu ya. Mungkin bersakit-sakitnya lama, tapi ya ketika sukses juga mungkin perlahan-lahan setelah itu jatuh lagi, karena bukan berarti kita salah perhitungan atau tidak membuat bisnis plan. Ada satu masa di mana momen di mana kita juga jatuh ketika ada force major. Misalnya salah satunya pandemik ya, COVID-19 ini. Tidak semua orang tidak menduga bahwa COVID itu akan datang, sehingga ada banyak sekali bisnis yang kemudian menjadi mati gitu ya, redup, kehilangan pasar dan sebagainya. Jadi ada gagal itu seperti itu. Tapi ketika gagal kemudian bangkit, itu yang orang-orang yang bertahan, yang kuat dan sukses insya Allah. Dukungan dari pemerintah dari sana sini harus kita manfaatkan. Kemudian tadi ada ekspor agregator. Ibu harus cek jam dulu ini supaya jam berapa ini? 4.3. Oke, masih ada setengah jam lagi. Jadi efisiensi pengiriman. Nah, kemarin di 2019-2020 ada kelangkaan kontainer misalnya untuk ekspor, dan harga kontainer ini hampir
4-5 kali. Ketika Ibu ekspor ke Kanada itu memerlukan waktu 4 bulan menunggu untuk mendapatkan kontainer untuk kirim. Sementara kalau expired produk kita itu 1 tahun, kita hanya punya waktu 8 bulan bagaimana kita memasarkan produk kita sampai habis, jangan sampai ada yang kembali lagi. Itu burden, kendala atau challenge juga buat kita bagaimana caranya memanage itu semua. Kemudian efisiensi promosi dan pemasaran, dan positif efek dari pandemik itu sendiri, kita bermain teknologi ya, sehingga exhibition menjadi virtual exhibition, ketemu one-on-one meeting bisnis kita juga virtual. Nah, ini sangat menghemat biaya promosi dan pemasaran. Mata rantai ekspor menjadi simple karena kita ada yang bantu gitu, ada yang bantu. Pada umumnya yang membuat para pelaku usaha itu kecapean, ngos-ngosan, dan akhirnya memang menjadi gagal, itu mereka menginginkan atau bertindak bahwa mereka harus bertindak atau menjalankan bisnis ini dari hulu sampai hilir, bahwa itu tidak semestinya seperti itu ya. Kita dari saya mau punya pabrik, terus supaya murah saya juga mau nanam singkongnya juga. Aduh capek ya, biarkan sajalah petani itu yang menanam singkong. Terus kalau misalnya kita berikan harga yang sedikit lebih tinggi, membuat petani itu menjadi happy, kan menjadi amalan juga buat kita. Kemudian nanti yang memasarkan, biar sajalah, misalnya Bu Tati yang memasarkan, saya hanya buat saja, ngolah saja. Nah, bisa jadi ada tenaga profesional di bidang itu. Tidak harus bahwa dari hulu sampai hilir, capek nanti waktu kita habis gitu ya. Ya kalau bisa ya silahkan. Kalau sudah besar, beberapa perusahaan besar ya sudah seperti itu, tetapi harus besar dulu sehingga mereka punya rantai atau fondasi yang kuat. Terjadi apa-apa mereka setelahnya cepat gitu. Riset pasar terpadu seperti yang tadi sudah disampaikan, persaingan yang sehat, jangan menjelekkan produk orang, apalagi di iklan ya, hanya orang pinter yang minum ini, yang berarti yang lain bodoh gitu ya. Akhirnya saut-sautan kan tidak berkesudahan. Jadi tampilkan saja bahwa produk kita ini, nanti Ibu kirim, kita perlihatkan ini ya, video dari produk Ibu ya. Peningkatan kualitas produk harus terus ditingkatkan kualitas. Kalau ternyata sampai pada satu titik kita harus melakukan disertifikasi produk, turun lagi grafiknya, kita buat seperti apa, mungkin dengan varian rasa dan sebagainya. Layanan fokus ke konsumen. Coba amati perusahaan-perusahaan besar, itu ada layanan suara konsumen, di mana si konsumen itu bisa menyampaikan testimoninya kepada produsen. Ini salah contoh-contoh dari e-commerce. Nah ini kemudian setelah itu menciptakan produk bekerja sama. Jadi ketika Ibu sudah mendapatkan pilihan bahwa ya saya mau menjual tepung mokap, ini pabriknya. Nah kemudian kita bisnis matching dengan tim dari Kanada. Terus produk kita sudah ada di pasar Amazon, itu buktinya ya. Nah setelah itu kita bicara kualitas. Saya sudah memutuskan mau buat produk ini. Tepung ini sudah ada, tapi bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas? Kualitas yang digambarkan dengan suatu sertifikasi, karena sertifikasi kualitas ini seperti HACCP itu adalah semacam jaminan terhadap kualitas produk kita. Jangan sampai nanti tidak dikenali dan akan rentan terhadap fitnah ya. Kalau misalnya ternyata itu produknya kok yang satu besar, yang satu kecil. Tapi dengan HACCP karena dibuat sistem, maka produk itu menjadi seragam. Kualitas berkesinambungan karena semuanya tercatat ya, sebagaimana ISO kan harus dicatat atau ditulis apa yang dikerjakan, apa yang ditulis, sehingga semuanya memiliki dokumen-dokumen yang dipelihara, ujinya, analisis bahaya misalnya
kritisnya, identifikasi titik kritisnya, ada kemungkinan di mana nih. Oh, ternyata singkong yang suka ada jamurnya itu, titik-titik hitam di dalam singkong itu harus disortir, nggak boleh digunakan. Nah, itu harus terus komitmen dan konsistensi dari komitmen kita terhadap menjaga kualitas produk. Nah, apa itu HACCP? Salah satunya ya, Hazard Analysis and Critical Control Point ya, yang harus salah satu sistem manajemen mutu. Di sini sebenarnya yang ada di HACCP itu sebenarnya sederhana saja. Karena saya sendiri kebetulan trainer HACCP ya. Ketika kita bicara HACCP, orang akan menilai, aduh Bu Tati ini biaya, aduh Bu Tati ini susah HACCP itu. Tidak susah juga. Kalau kita memang resik orangnya, bersih, kita mau megang bahan baku ya cuci tangan dulu, bila perlu pakai sarung tangan, terus pakai masker. Itu jangan karena COVID saja, dari dulu orang yang beraktivitas di dunia pangan, di ruang produksi ya harus menggunakan masker, harus menggunakan hairnet ya, tutup rambut kecuali yang berhijab mungkin ya. Dan ketika masuk pabrik itu ada disinfektan, sepatunya harus sepatu khusus yang di dalam ruang produksi. Jangan sampai nanti karena kita yang ownernya, terus kita masuk selonong boy aja. Anak buah kita tidak boleh menegur gitu, tidak bisa. Karena si pimpinan puncak atau manajemen atau owner itu harus komit bahwa kita akan menjaga mutu. Siapapun yang masuk ke ruang produksi ikuti aturan ini. Nah, itu ada salah satunya dibahas dalam HACCP. Kemudian ruangan ya, ruangan yang tertutup, rapi, jangan sampai ada ruangan sudut yang bersinggungan, kemudian ternyata di situ ada lubang yang bisa dimasuki oleh binatang-binatang yang kecil masuk ke situ. Atau mungkin di atap, di langit-langit ada kawat nyamuk, bolongnya besar sehingga menyebabkan binatang-binatang berterbangan masuk ke situ, jatuh ke produk kita. Itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi bukan HACCP membayangkan sesuatu yang gimana gitu, tidak. Tapi kalau kita melihat secara kasat, oh iya, saya harus begini, saya harus di sini. Kalau saya UKM, saya belum punya pabrik, saya hanya punya dapur, pisahkan dapur untuk pribadi dan dapur untuk industri. Mulai dipisahkan. Kemudian air ya, penggunaan air industri misalnya, air yang dipakai untuk berproduksi dengan air untuk MCK ya dipisahkan dong. Jangan sampai nanti ada migrasi ya, E. coli, karena di situ dihukum di ilmu sanitasi itu kita harus melihat kepadatan tanah, struktur tanah, kemiringan tanah. Jangan sampai nanti E. coli dari MCK ini mengalir ke air industri dan masuk. Kemudian kita produksi bubur untuk bayi. Bubur bayi ini ada E. coli-nya, terus dimakan, dikonsumsi oleh bayinya kena diare, masuk koran, viral, diinspeksi oleh BPOM, tutup. Nah, itu yang harus kita hindari ya, sedemikian rupa. Kemudian GMP. Nah, ini GMP juga itu sebelum HACCP ya. Jadi bagaimana berproduksi yang baik tadi, bagian dari HACCP. GMP juga boleh. Kemudian indikator GMP itu sendiri, nah tadi yang Ibu bilang, komitmen dari stakeholder, dimulai dari top manajemen dan semua pihak yang berkepentingan. Jadi semua orang harus tunduk pada aturan itu. Tim yang solid, kompeten, dan profesional. Kemudian evaluasi kerja. Ada tim pengawas independen, misalnya ada audit internal yang dilakukan secara rutin, minimal misalnya 1 tahun sekali. Catatan yang komprehensif, jangan sampai nanti ada catatan pembelian bahan baku yang kok tidak ada pencatatannya. Jadi semuanya harus terrecord, terpelihara. Preventif dan kuratif, jadi ada tindakan pencegahan dan perbaikan. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, itu harus dilaporkan, jangan ditutupin. Jadi dilaporkan, kemudian dibuat nanti rapat kaji ulang manajemen atau dengan manajemen begitu. Kemudian diputuskan bagaimana nih cara mencegah ini supaya tidak terjadi lagi. Jadi perbaikannya seperti apa? Semuanya harus tercatat sehingga ketika diaudit dari pihak luar, karena bisa saja pihak buyer mengaudit ruang produksi kita, itu kita punya catatan semuanya. Kemudian standar referensi, desain fasilitas, produk dan semuanya, ruangan penyimpanan harus disesuaikan. Kalau misalnya kita ternyata menggunakan bahan baku daging, tidak bisa ditaruh di sembarang tempat, tapi harus di freezer. Harus dipisahkan nanti yang untuk bahan baku daging dan sebagainya. Itu harus dipelajari.
Selanjutnya adalah terkait dengan apa namanya labeling ya, jadi statement of identity misalnya. Di label kemasan itu kita bicara, produsen itu bicara dengan konsumen. Apa yang ingin kita sampaikan tentang produk kita, itu kita tuangkan di dalam konsumen. Tentunya dengan bahasa yang efektif dan produktif ya, tidak bercerita sebagaimana cerita bersambung atau cerpen ya. Jadi dengan menggunakan kalimat-kalimat singkat, padat dan jelas bahwa produk ini begini. Nah, orang akan oh begitu. Kemudian juga aturan pakai, terus pabriknya di mana, ingredient menggunakan bahan apa saja, harus jujur apa adanya karena kita bisnis yang benar-benar berbisnis. Jangan sampai ini sih kecil-kecilin aja ininya, tidak boleh karena ketika kita mau mendaftarkan merek kita di BPOM agar kita memiliki izin edar MD atau di Dinkes, itu kita harus melakukan uji laboratorium dan uji lab itu harus dilampirkan ketika kita mengajukan izin edar. Kemudian berat bersih, kemudian nutrition fact juga ya. Ini ada contohnya. Sebentar. Ini sudah. Nah, nutrition fact seperti ini tergantung ya pakai bahasa apa, mau pakai bahasa Moskow, mau pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, silahkan, tergantung negara tujuan. Yang jelas mereka harus baca. Kalau kita mau ekspor tapi ternyata nutrition fact atau semuanya itu dalam bahasa Indonesia, ya konsumen kita tidak bisa baca dan memang pasti diminta oleh buyer untuk minimal bahasa Inggris itu harus ada gitu. Dan angka ini tidak ngarang ya, Mas, Mbak. Angka ini adalah hasil uji lab yang kita pindahkan ke dalam label seperti ini. Dan ini standar seperti ini. Jadi ikuti saja, kita coba ajukan dulu, kemudian kita draftnya itu kita sampaikan kepada buyer. Ini loh informasi yang ada di kemasan kita gitu. Kalau kami itu membuat kemasan itu berdasarkan advice atau arahan dari buyer itu sendiri. Karena untuk yang Kanada dan Amerika misalnya, kemarin itu pakai kemasan yang hitam tadi, sementara untuk yang pasar Saudi, kami merencanakan menggunakan bukan yang hijau aslinya, bukan yang itu desainnya baru lagi, yaitu berwarna gold ya, karena pasar Middle East itu lebih ke gold seleranya gitu ya. Nah, ini yang didiskusikan, apa yang sudah baik, yang perlu ditingkatkan, dan sebagainya. Sekarang menghitung harga. Sebentar Ibu cek dulu waktunya. Ibu harus, oke, sebentar lagi. 25 menit lagi. Nah, kita sekarang bicara harga dalam ekspor impor. Nanti Mas Mbak, kalau ada pertanyaan di akhir saja ya, supaya Ibu ngejar dulu ini supaya selesai. Ini ada beberapa metode pembayaran ya ketika kita menetapkan harga. Apakah harus semua dari ini ada IXW, kemudian ada FCA dan sebagainya? Ibu hanya tahu istilah ini, tetapi dari buyer bahkan teman-teman Ibu eksportir lainnya itu juga pada umumnya mereka meminta FOB atau CIF dan CNF. Jadi tidak ada yang FCA, FIS itu tidak ada. Tetapi ketika ditanya berapa sih, bagaimana sih, ada berapa banyak atau apa saja jenis-jenis metode pembayaran atau ketika penentuan menentukan harga, bukan pembayaran, menentukan harga. Nah ini kira-kira seperti ini. Kita coba satu-satu kita bahas. Nah ini ex-work ya, harga barang di gudang. Jadi kalau kita punya menentukan harga di misalnya pabrik Ibu di Bogor misalnya. Ya Ibu jualan di Bogor itu berapa? Sudah sampaikan saja kepada buyer bahwa EXW harga di gudang atau pabrik. Jadi Ibu nggak keluar, begitu keluar dari gudang Ibu itu urusan buyer yang bayar, bukan urusan Ibu sebagai produsen. Nah itu EXW. Kemudian EFOB, harga barang di atas kapal. Kalau misalnya ternyata muatan ekspornya nanti pelabuhan Tanjung Priok, maka nanti Ibu harus menghitung harga produk Ibu sampai ke pelabuhan Tanjung Priok. Jadi ketika dari pabrik Ibu atau dari gudang sampai ke Tanjung Priok kan harus diangkut tuh pakai truk. Nah itu harus dihitung, termasuk biaya. Nah baru keluar harganya nanti. Kemudian CFR, harga barang sudah di pelabuhan negara tujuan. Sampai misalnya ke Jeddah, maka pakai port Jeddah. Sampai port Jeddah itu berapa?
Nah, lalu yang satu lagi ada CIF, itu ada asuransi, karena tergantung dari buyer. Apakah mau menggunakan asuransi atau tidak. Yang aman yang menggunakan asuransi, dan asuransi juga tidak seberapa nilainya. Tapi kalau misalnya ternyata buyernya sangat sangat yakin dengan ekspedisi ini, bisa jadi karena mereka sudah bekerja sama dengan forwardernya sekian lama, atau kitanya sebagai produsen juga sudah bekerja sama dengan forwarder ini sekian lama, sehingga tentu tumbuh ada trust di situ, kepercayaan, maka bisa jadi tidak perlu menggunakan asuransi gitu. Nah, kemudian untuk ekspor, jenis ekspor berdasarkan volume. Saat ini sudah bukan rahasia lagi bahwa ekspor itu tidak harus bahwa dalam satu kontainer itu barangnya yang dimuat itu punya kita semua. Bisa jadi kalau misalnya ternyata partainya kecil yang diminta, seperti misalnya sarang burung walet, terus yang satu lagi kerupuk Palembang misalnya. Jadi yang satu tipis, yang satu rungkang ya, ada volume. Nah, itu biasanya kalau sarang burung walet ya yang order 25 kilo atau 50 kilo sudah skala ekspor. Jadi ya titip sajalah gitu, titip saja satu kontainer. Bisa jadi kita yang dalam satu komunitas ketemu satu buyer, atau bisa jadi si forwardernya yang memang melakukan tadi ekspor bersama-sama. Jadi mereka sudah punya langganan pelaku usaha yang ekspor dalam partai kecil sehingga bisa bersamaan. Atau mau jadi full container loaded. Jadi satu kontainer produknya kita semua. Nah, seperti Ibu ini sudah produk Ibu semua dalam satu kontainer gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata pakai jasa kurir atau just tip 1-2 kilo. Ada yang bilang bahwa 1-2 kilo mah bukan ekspor atuh, katanya gitu ya. Jangan salah, ketika kita kirim sampel saja, misalnya Ibu dulu pernah berjualan furniture, Ibu membuat kotak perfume dari Jati ke Saudi, ke Jeddah. Legalitasnya, sertifikatnya itu sudah sertifikat si kayu ini, meskipun sampel itu harus punya SVLK. Jadi sertifikat untuk ekspor. Jadi bukan kirim sampel kemudian bebas aja gitu, karena kayu itu dibatasi. Nah, itu jatuhnya ekspor juga gitu. Dan ini fasilitatornya tuh ada DHL, ada UPS, FedEx dan sebagainya. Kemudian ini jenis-jenis ekspedisi. Jadi kalau pakai kurir karena kuantitinya kecil, biayanya menjadi besar. Seperti kita pakai FedEx, pakai JNE itu lebih mahal. Tapi kalau sudah skalanya forwarder, itu lebih 50 kilo atau 1 kontainer, pasti harganya akan turun. Jadi relatif lebih murah. Komponen biaya ekspor. Kita menghitung harga ex-works misalnya ya, tadi harga sampai di gudang saja, harga pokok produk. Kemudian biaya handling sudah jadi dikemas pakai kemasan si produk, dikemas lagi pakai dus, kemudian ditaruh di palet. Nah, itu berapa tuh biayanya? Selesai. Setelah itu nunggu dijemput karena urusan mereka, karena harga kita export. Tapi ternyata, maaf, Ibu minum dulu sebentar ya. Kalau ternyata si buyer itu minta harga FOB, ya, nah maka harga ex-works tadi perlu ditambah dengan apa? Jasa forwarder, terminal handling charge, biaya keluar, biaya bank, biaya dokumen tambahan, biaya komisi agen pemasaran dan sebagainya. Waduh Bu, bagaimana cara taunya ini kok banyak banget biaya-biaya yang harus dibayar? Ini semua kita serahkan saja ke forwarder yang atur semua. Karena itu juga ada yang 250.000 saja, ada yang memang 1 juta, itu banyak. Nah, biaya bank yang sering luput. Nah, Ibu juga hampir terkecoh dengan biaya bank. Karena ketika kita kirim dokumen, kirim transfer uang, kan transfer uang itu berbiaya. Nah, kalau misalnya ternyata kirim dokumen itu kan bisa jadi packing list atau invoice ya. Itu sekali kirim dokumen berapa? Nah, itu harus dicatat, harus dihitung, dimasukkan ke dalam komponen harga. Kita sering lupa, apalagi kalau berangkat dari skala UKM ya, yang semuanya itu serba tidak dihitung. Ini harus harus ingat. Jadi biaya-biaya ini. Nah, supaya tidak lupa, kita langsung saja ke si forwarder. Nanti forwarder membuat rincian, Bu, ini untuk biaya THC-nya ini, ininya ini. Oke, totalnya berapa segitu. Oke.
Masuklah, keluarlah harga nanti, harga FOB yang keluar dari Ibu. Kemudian FOB harganya sampai Tanjung Priok. Tetapi buyer minta harga CFR. Jadi harga sampai port atau pelabuhan negara tujuan ekspor. Sampai sana berapa nih ongkos kirim dari Tanjung Priok sampai ke port Jeddah. Dihitung lagi, masuk harga CFR. Kemudian tambah asuransi jadi harga CIF. Ya. Jadi komponen biaya ekspor itu sendiri, harga pokok produk, perolehan produk, kemudian harga beli, sortir, susut, kirim ke gudang, pokoknya semuanya biaya. Termasuk upah yang biasa luput juga, upah lepasan ya ketika kita muat barang ke kontainer ini, kita bisa jadi butuh orang lebih banyak lagi, kita tambahkan 1 atau 2 orang atau 3 orang atau 4 orang karena satu kontainer kan capek juga, atau karyawan kita kurang ya, jadi kita butuh karyawan lepas. Itu harus dihitung semuanya. Biaya handling, kemasan, packing, terus harus di wrap gitu, terus biaya muat loading ke kontainer. Kemasan juga bahan desain yang layak ekspor. Jadi kalau kita angkat ekspor itu jangan pakai kemasan yang tintanya pudar gitu ya, atau ternyata segelnya itu tidak rapat. Nah itu maaf ya, itu gagal karena sudah seperti itu barang rusak di jalan, masuk angin, barang kita rusak, tidak dibayar, bisa jadi keseluruhan. Karena ketika uji petik ya di pelabuhan, ternyata terjadi perubahan warna produk, atau mungkin kalau misalnya dia kena udara menjadi cair, mengganggu yang lainnya, ini akan kehilangan uang kita, akan dikomplain oleh buyer. Penumpukan tidak bertumpu pada barang, misalnya ketinggian dari kita menumpuk barang di pallet juga harus diperhatikan, harus berapa kali berapa, itu uji coba di gudang dulu ya, ke samping berapa, ke memanjangnya berapa, ke atasnya berapa, itu harus diperhitungkan. Jangan sampai si kardus itu penyok-penyok gitu. Dan ketika kita memasukkan produk ke dalam kardus pun ternyata tidak penuh semua, jadi masih ada rongga. Nah, rongga itu harus ditutup pakai bubble atau pakai kertas dan sebagainya. Kemudian jasa EMK ya tadi sudah, turun naik barang, lift on lift off, tracking container dan sebagainya. Kemudian THC tadi kalau yang 20 feet sekian 95. Jadi kalau ditanya Bu Tati angka itu dari mana? Dari forwarder Ibu dapat ya. BA keluar seperti ini, kemudian ada biaya bank untuk LC advice sekian. Nah, itu semuanya dihitung. Biaya dokumen tambahan. Nah, kalau produk pertanian memang ada suka diminta fumigasi ya, jadi harus disemprot dulu supaya tidak ada mikrobiologi di situ, jamur, tidak tumbuh jamur atau dan sebagainya, difumigasi dulu kontainernya. Kemudian ada phytosanitary certificate, ada lain-lain sebagainya. Apakah itu harus dilakukan? Kalau untuk produk pertanian, iya. Tergantung nanti kalau misalnya Mas Mbak mau ekspor produk pertanian, harus datang ke Kementerian Pertanian, ditanyakan kepada mereka ya, karena kalau Ibu jelaskan semua juga tidak mungkin ya, waktunya terbatas, jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya produk olahan seperti keripik dan sebagainya itu tidak dibutuhkan. Komisi agent jika menggunakan komisi biaya freight, oke, asuransi sudah. Ini contoh kalkulasinya. Dari ada studi kasus ya, studi kasus ini ceritanya, kita langsung ke perhitungannya. Jadi harga pokok produk misalnya 20.000 per kilo, kemudian biaya handling produknya, ada kemasan 20.000 per box. Nah, satu box itu isinya ada berapa bungkus produk misalnya, biaya pemuatan, jasa EMK, semua ditulis. Sudah ditulis semua, ini data transaksi. Kemudian volume kemasan tadi yang Ibu bilang ke panjangnya berapa, lebarnya, tingginya berapa, sehingga dalam satu kontainer itu muat berapa box. Misalnya di sini setelah kita hitung ada 756 box saja. Oke, nah sekarang perhitungan harga. Harga pokok produk 20.000 per kilo, misalnya ya, 20.000. Terus dalam satu kardus isinya ada berapa kilo? Ada 15 kilo, maka harganya menjadi 300.000. Itu harga pokok produk.
Biaya handling, kemasan, plastik, cardboard box, dan sebagainya, itu ternyata 20.000 juga per box ya, dikalikan dengan isi karena isi 15 jadi 20.000. Sorry, itu untuk 15 kantong jadi 20.000. Kemudian biaya palet tidak ada, misalnya tidak menggunakan palet. Terus stand kerja staffing 100. Ini hanya contoh saja ya, sehingga didapatkan harga sekian yang ex work. Kemudian untuk HPP FOB yang tadi sudah sampai ke pelabuhan muat ekspor ya. Jasa MKL-nya sekian, sekian, sekian. Nah, THC $95 kalikan rate rupiahnya misalnya 14.300 dibagi dengan 756 box. Berarti satu box itu kena berapa? Nah, itu sama juga jasa MKL-nya 5 juta, 50 juta untuk 756 box. Berarti per box berapa? Tinggal dibagi ya. 5 juta per 756, $95 dibagi 756. Kemudian biaya bank berapa sekali order per volume, ada berapa. Dokumen tambahan juga seperti itu. Jadi dibagi semuanya, dibagi 7 semua karena kita menghitungnya per box harganya. Sudah dapat HPP dari FOB. Selanjutnya CFR dan CIF. Gampang, tinggal tambahkan lagi ocean freight dari Priok ke Port Jeddah misalnya. Ini hanya contoh saja, bisa saja portnya ke Kanada atau ke Qatar, ke Jordan sebagainya. Mudah-mudahan Ibu juga sedang mempersiapkan ke Qatar dan Jordan ya. Ini HPP untuk sampai dengan harga CFR. Tambah asuransi, tambahkan lagi. Ternyata asuransinya hanya 0,3% saja dari harga jual CIF. Tambahkan 0,3% dikalikan 338.375. Dan hasil akhirnya di sini 424.561 rupiah saja per box. Dengan rate dolar 14.300, maka per boxnya harganya menjadi 29,69. Dibulatkan menjadi $30. Sehingga $30 kali 756 box menjadi 22.680 US dollar per kontainer. Nah, ini nilai dari invoice kita. Oke, kita sudah menghitung. Sekarang kita perhatikan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Produk type kita unik atau tidak. Kita harus kenal dengan produk kita. Kalau misalnya ternyata kita kirimnya itu produk frozen food misalnya, itu harus ada perlakuan khusus, kontainernya harus cold storage, ada cold storage-nya. Tidak bisa di suhu ruangan ya, room temperature. Jadi kita harus betul-betul paham dengan karakteristik dari produk kita. Kemudian payment sistemnya aman atau tidak aman. Nanti ada beberapa contoh metode pembayaran. Competitiveness-nya, order quantity, currency, profit margin-nya diinginkan. Jadi harus betul-betul dihitung. Nah, ini ada beberapa cara pembayaran ekspor ya. Ada dengan TT, teknologi transfer ya. Ini yang paling aman. Jadi beberapa waktu yang lalu, tahun 2019, Ibu jual ikan ke China, portnya Xiamen. Waktu itu, mohon maaf minum dulu ya. Ketika Ibu mendapatkan buyer dari China, itu luar biasa heboh di kantor itu. Karena apa? Waktu itu Ibu masih jadi direktur eksekutif di perusahaan trading kantor Ibu. Ketika mendapatkan buyer, kemudian si buyernya itu berminat mau beli ikan 1.000 kontainer. Wah, heboh luar biasa. Bu Tati, hati-hati, dapat order segitu gede, ini pasti bayarnya penipu lah, itulah, apalagi Cina. Wah, itu trademark atau stempel dari buyer Cina itu bahwa perilakunya begini begonoh, itulah istilahnya, itu sudah dipetankan oleh teman-teman itu. Hati-hati begini. Wah, bayangkan suasana hati Ibu seperti apa ketika dapat pressure itu ya. Di satu sisi senang banget ya, kita sukses nih dapat order segitu banyaknya. Nah, kemudian pressure itu Ibu pindahkan ke buyer bahwa Ibu sampaikan bahwa saya bekerja di sini dan saya berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya akan melayani kamu dengan sebaik-baiknya. Produk yang kita berikan juga adalah produk yang terbaik dan silahkan pilih sendiri produknya. Saya undang kamu datang ke Indonesia, sortir sendiri, kemudian setelah itu muat ke kontainer, tapi setelah itu langsung bayar ya. Nah, bahasa sederhananya seperti itu.
menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya, karena memang dia tidak terlalu bisa bahasa Inggris. Nah, meskipun bahasa Mandarin Ibu terbata-bata, mereka atau si buyer ini melihat kesungguhan Ibu ya. Ibu kepepet pakai WeChat. Kan sekarang ada seperti itu, WeChat, berkomunikasi berhadapan tapi pakai WeChat. Jadi yang keluar di mereka kan bahasa Chinese. Kalau bahasa conversation atau pergaulan atau prolog bisa Ibu, tapi kalau misalnya teknis ini bagaimana ini karakteristik produk dan sebagainya, ya terpaksa kita menggunakan itu karena belum lihai. Tapi kalau bahasa Inggris kan kita bisa ya bagaimana menjelaskan dengan bahasa Inggris. Alhamdulillah satu partnernya bisa bahasa Inggris. Dan betul adanya, jadi datang Ibu temani ke pabrik, sortir ikannya sendiri, begitu muat kontainer ditransfer langsung 100%. Itu luar biasa. Dan itu kejadian miracle. Alhamdulillah. Dan patahlah teori orang teman-teman Ibu di kantor. Nah, kantor Ibu melihat, wah ini luar biasa ya. Ternyata kayaknya kalau Bu Tati bisa gampang deh. Itu akan keren banget ya kalau kita pakai orang Cina juga. Nah, di-hire-lah orang Cina yang membantu nih untuk menghandle orang buyer Cina. Dan rupanya delalahnya itu buyer Cina sendiri tidak mau di-serve oleh orang Cina. Jadi kita sudah hire orang, sudah kita interview, lulus, kita ongkosi, terus disuruh menghandle buyer yang sesama Cina, itu mereka tidak mau. Jadi artinya bahwa hukum orang baik itu dan orang baik dan orang tidak baik itu hanya ada dua tadi karakter manusia, itu berlaku untuk semua orang di dunia. Bukan hanya orang Cina, tapi yang namanya orang tidak baik itu bisa orang mana ada saja, sama aja. Nah, itu ada dua karakter itu. Maaf ya. Nah, itu yang Ibu perhatikan. Setelah ada apa ya, trust bahwa si buyer ini melihat kesungguhan, ketulusan hati Ibu dalam bekerja, dia malah ingin di-serve. No, I don't want him. I want Tati only to serve us gitu ya. Jadi mereka berkirim email officially ke kantor dan hanya ingin di-serve oleh Ibu. Dan itu berlangsung apa namanya dengan baik. Dan ketika once a time Ibu digantikan lagi, putus ordernya. Nah, itu harus hati-hati dijaga. Jadi kalau misalnya Mas Mbak suatu hari punya atau Mas Mbak sendiri yang berhubungan dengan buyer atau punya staf yang memang memiliki kompetensi berkomunikasi dengan baik dengan buyer, itu harus dijaga. Harus dijaga bahwa tidak mudah menggantikan orang karena ada kenyamanan, kepercayaan dari buyer itu sendiri ke kita. Ini sudah jamnya batuk ya, mungkin karena bicaranya. Mohon maaf ya, sebentar ya. Nah, kemudian ada LC, Letter of Credit. Ini juga relatif aman ya. Nah, LC sendiri ada at site, ada usance. Kalau misalnya ternyata barang dikirim langsung dibayar LC at site. Tapi usance itu kita kan menggunakan jasa middle person atau di sini dalam hal ini dengan bertindak sebagai pihak ketiga itu adalah bank. Jadi si buyer itu janji akan membayar kita melalui perantaraan dengan bank yang kita pegang, banknya buyer, banknya kita, mereka berkomunikasi tapi dengan tempo gitu. Misalnya DP dulu, kemudian sekian sampai akhir mereka tidak bisa mengambil barang kita karena dokumen PL misalnya, bill of loading dan sebagainya masih ditahan oleh kita. Nah, kalau mereka mau ambil barang mereka harus menebus atau membayar dulu, baru kita kasih dokumen asli, baru mereka bisa ambil dari pelabuhan di sana gitu. Itu dengan LC. Ada juga dengannya pakai document against payment atau misalnya cash against appointment atau misalnya yang tadi menggunakan DP dulu, banyak sekali yang diminta. Sekarang UKM membuat formula pembayaran term of payment-nya itu pakai DP sekian persen ya itu tergantung dari bayarnya. Kita melihat nanti keluasan dari buyer maupun si produsennya.
Ini jangan lupa biaya rata-rata per proses ya, karena tadi jangan sampai lupa karena transfer uang itu ada biayanya. Gitu. Bu Tati, masih iya, banyak Pak. bahannya? Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi Pak. Ya. Kemudian ini dokumen utama tadi invoice, packing list, bill of lading yang Ibu sudah sampaikan. Nah ini kita putar dulu videonya ya sebentar sambil ini. Silakan. Ini sebetulnya memang mock-up Bu ya, cuma nyebutnya aja yang cassava flow. Iya, betul. Jadi ini waktunya pun diperhatikan, tidak bisa berlama-lama begitu Pak. Nah ini yang terakhir membuat sinopsis ya. Sebenarnya ini bukan sinopsis Ibu buat sendiri juga ini ya. Seperti rangkaian cerita ketika harus penetrasi pasar. Tapi ini sekilas bisa seperti ini. Modified cassava flour. Ibu kemarin menggunakan bahasa Spanyol dengan bahasa Inggris karena pasar Kanada dan pasar Amerika. Kemudian yang ke Arab Saudi sudah pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini kita bercerita bahwa tepung mockup ini bekerja sama dengan petani, kemudian adanya di mana, di ketinggian berapa, lokasi pabrik di mana, karyawannya berapa, kapasitas produksi, kemudian yang sudah dimiliki sertifikatnya apa saja, diceritakan. Nah, sertifikat dari halal apa semuanya kita lampirkan bahwa ini bukan katanya gitu ya, bukan bercerita hanya sekedar bercerita, kita sampaikan, kita lampirkan juga ini loh dokumennya gitu. Nah, kemudian setelah itu membuat foto-foto yang atraktif ya, dicoba karena ini tepung Pak Ardi. Kalau saya jualan keripik singkong enak ya, ketemu bayar dicicip langsung ada testimoni enak gitu. Kalau tepung ini agak sulit, jadi saya harus meyakinkan dan membuat sendiri kue-kue dari tepung yang kami punya gitu. Oh ini bisa dibikin donat, bisa dibikin kastengel, bisa dibikin apa itu namanya ini nastar gitu. Dan terus difoto. Ini loh hasilnya dan ini asli. Jadi memang terbuat dari tepung mockup. Kemudian ini kita juga exhibition waktu itu masih sebelum pandemik, masih bisa luring exhibition. Tanggal 27 insya Allah akan ada one-on-one meeting dengan Dubai di Expo Dubai. Nah ini kalau misalnya ada order, kita harus lihat dulu letter of inquiry-nya, dicermati baik-baik. Kalau kita buat kemudian kita harus cari tahu buyer kita itu siapa. Jangan buyer abal-abal karena orang tuh banyak sekali mengaku buyer. Ternyata trader mendingan tradernya cuma makelar saja. Nah itu harus hati-hati. Biasanya saya karena networking ya, saya alhamdulillah gitu punya teman di berbagai negara. Tolong cek coba di sana bener enggak. Meskipun dari sini juga kita bisa lewat internet. Tapi di sana oh ini perusahaannya gede, bonafit, oke, secure gitu. Nah, terus buat penawaran. Buat penawaran itu di penawaran harus ada approval. Jadi penawaran kita di-approve. Nah, itu dengan proses itu, kemudian kirim dulu sampelnya. Jadi bertahap, ada tahapan-tahapan. Sebentar ya, ini ada dari buyer Saudi. I call you back. Ya. Jadi kita kirim sampel untuk meyakinkan, pokoknya dipatuhi semuanya dilakukan, baru ada order. Nah ini contohnya ketika sudah muat ke kontainer, ada di Amazon, sudah selesai Pak, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Tati. Jadi ya, sama-sama. Penjelasannya sangat lengkap. Bagian regulasinya sih sebetulnya teaching. Bagian regulasinya I call you back. Intinya kita harus comply aja ya, jadi standar gitu, dimanapun kita mau ekspor ya itu yang harus diikutin gitu. Dan sementara tadi banyak dijelaskan juga aspek pengetahuan baru ya bagi kita di sini mahasiswa. Jadi pengalaman dari Bu Tati itu sangat berharga. Nah ini Ibu udah ada pertanyaan ini. Oh ya. Iya, saya nggak ngeliat. Ini ada pertanyaan, mungkin saya baca aja Bu. Oke. Dari Felicia. Nah kalau untuk UMKM yang ingin melakukan ekspor harus menyediakan budget berapa ya? Budgetnya berapa Bu? Kemudian UKM yang baru berdiri dan ingin melakukan ekspor
apa saja hambatan yang mungkin terjadi, bagaimana cara mengatasi supaya ini betul-betul pemahaman tentang ekspor itu bisa dilakukan gitu, Bu. Ya, langsung dijawab ya? Atau... Silakan, Bu. Oke. Kalau ditanya harus punya atau menyediakan dana berapa, relatif ya, karena setiap harga produk pasti berbeda-beda. Tapi kita bisa mengukur paling tidak. Tadi, kalau ternyata ordernya itu kan belum tentu satu kontainer di awal, harus waspada. Ketika order di depan, ternyata dia langsung satu kontainer, 10 kontainer, itu perlu waspada juga, Pak. Ini beneran nggak sih? Karena kalau yang beneran, itu mereka tidak mau ambil resiko. Mereka ambil sedikit dulu, misalnya hanya 200 kilo dulu deh, nanti bisa pakai yang order ekspor barengan. Nah, kalau misalnya hanya 200 kilo, kalikan dengan harga produk, sudah tahu kan biayanya berapa gitu. Kita pakai kasar dulu aja sekitar itu. Nah, kemudian hambatan yang mungkin terjadi. Hambatan yang mungkin terjadi, tadi Ibu sudah jelaskan. Kalau misalnya ternyata step-step itu dilakukan, itu kendala-kendala yang bakal terjadi itu sudah diminimalisasi gitu ya, sudah dikurangi terjadinya kendala. Karena tadi bisnisnya itu benar-benar sudah di awal tuh sudah dipikirkan dengan matang-matang, ini bagaimana ini ke sini. Jangan kayak pedagang kaki lima, sor aja gitu kirim barang kan, sudah sampai ke sana ternyata pestisidanya banyak, terus harus dibuang di laut. Nah, itu kan dari awalnya memang sudah tidak benar gitu. Oke, Bu. Ini yang kedua. Ya. Apakah ini ya, kalau ekspor mengalami hambatan karena kurang memenuhi syarat dan ditahan, ya. Kemudian dikembalikan gitu, apakah produk tersebut dibuang atau diolah kembali? Ini pertanyaan. Mungkin karena jelas mungkin Ibu belum pernah ngalamin ya. Mengalami tadi yang secara pribadi tidak pernah, tetapi waktu ke AEKI ya, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia pernah. Jadi mereka bercerita kepada saya, sengaja mengundang saya dengan kumpul dengan mereka di Surabaya, Jawa Timur, ketemu dengan beberapa pelaku usaha kopi yang mereka bercerita pada saya bahwa pernah ekspor, ternyata sudah sampai sana produknya itu tidak diterima karena mengandung residu pestisida. Yang harusnya 150 residu pestisida di kopi itu tidak boleh ada berdasarkan Japanese standard ya, standarnya Jepang. Nah, karena ongkos kirim balik itu mahal, terpaksa dibuang ke laut. Itu yang pernah kejadian. Karena kalau misalnya siapa yang mau nanggung ongkos balik lagi ke sini, kan mau untung. Kalau udah gitu kan kita buang-buang uang, ya sudahlah, mendingan sekali jalan aja yang dibuang. Kalau ditambah lagi kan nggak ada yang mau begitu ya. Oke, kemudian ini Bu, pertanyaan yang ketiga nih dari Dini ya, mahasiswa Universitas Syah Kuala. Tadi terkait dengan ini Ibu menjelaskan bahwa akan dilakukan kegiatan audit terlebih dahulu sebelum satu produk dipasarkan. Nah, pertanyaannya adalah untuk audit produk itu apakah perlu dikirimkan sampel terlebih dahulu atau bagaimana? Kemudian berapa lama waktu auditnya serta indikator apa saja gitu, Bu? Yang selalu saya lakukan dan teman-teman lakukan juga eksportir kan tentunya saya juga bertanya dulu ya, belajar dari orang lain. Rata-rata selalu mengirimkan sampel. Nah, kalau misalnya untuk yang ke Amerika itu mereka FDA itu karena harus register FDA atau recognize atau approval FDA. Kalau ternyata mereka curiga mendapati, mereka kan bisa sidak ke supermarket di Kanada dan Amerika, Pak, di Amerika terutama. Nah, ketika kita mendapati ada satu produk yang tidak terdaftar di FDA, mereka akan telusuri produk ini dari mana dan bisa jadi mereka datang ke Indonesia kalau ternyata ini produk Indonesia. Karena itu banyak sekali perusahaan Indonesia yang di blacklist ya, yang di Amerika gitu. Karena tadi Pak harus ada FDA approval. Tapi kembali lagi bahwa ini tuh bisa jadi karena trade barrier Pak, karena setiap negara sekarang akan melindungi pelaku usahanya masing-masing. Jadi semakin ketat mereka melonggarkan ke industrinya mereka sendiri, sehingga seperti itu. Dan regulasi itu terus berubah ya. Ya, oke. Ini terkait dengan regulasi halal ya. Ya. Nah, kira-kira
tantangan apa untuk ekspor itu ya terkait dengan standar halal. Ya. Nah, kalau ada masalah kira-kira bagaimana Bu? Gitu ya. Bagaimana cara meminimalisasi kesulitannya ini? Oke, nah beberapa waktu yang lalu, sebagaimana kita ketahui bahwa halal, kewenangan mengeluarkan sertifikat halal itu ada di MUI ya, LPPOM MUI. Tapi sekarang ini sudah BPJPH. Nah, dengan BPJPH itu harus ada agreement G2G, Pak. Karena setiap kali produk yang keluar itu yang dilihat bukan produk Ibu Tati, bukan produk PT Ibu Tati, tetapi produk ini dari mana? Dari Indonesia. Nah, G2G ini tentunya agak kurang menyenangkan bagi lembaga sertifikasi yang bukan pemerintah, karena kalau di luar negeri itu banyak lembaga sertifikasi yang seperti LPPOM MUI, LSM, jadi bukan government. Kalau BPJPH kan government. Nah, mereka itu si lembaga sertifikasi halal di luar negeri yang mensertifikasi produk mereka itu harus register dulu ke pemerintah mereka bahwa mereka itu adalah lembaga sertifikasi. Kalau itu sudah ada, nah negara itu membuat agreement MOU dengan BPJPH Indonesia, government to government. Kalau itu sudah ada, maka ada mutual recognize gitu loh. Nah, selama ini terakhir kemarin dengan Brazil. Jadi BPJPH ini alhamdulillah sudah banyak MOU dengan beberapa negara, Pak, sehingga nanti logo halal Indonesia itu diterima gitu. Jadi tidak perlu lagi ada pengecekan halal di sana, kecuali ya kalau misalnya barang yang masuk itu kalau bahan baku tidak perlu selama mereka melampirkan sertifikat halal. Tapi kalau produk hilir, Pak, karena banyak sekali produk yang terlahir dari teknologi, maka itu harus di sertifikasi lagi di sini, khususnya barang impor. Oh gitu. Iya. Oke, nah ini tadi udah ya, Siva ya. Kemudian, nah ini Nadia ya. Ya, kondisi COVID ini gimana, Bu? Ya, kondisi COVID Ibu alamin sendiri. Jadi kemarin itu kontainer susah selama 2 tahun ini, makanya waktu ekspor ke Kanada dan Amerika itu sampai 4 bulan menunggu kontainer, dan kontainer itu harganya 4-5 kali. Waktu saya ekspor itu karena ada menyampaikan surat tertulis ya permohonan bantuan kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan lah yang turun tangan, sehingga pada saat itu disiasati juga, Pak, beberapa produk sekitar 10%-nya itu dikirim melalui udara. Karena kita sudah gembar-gembor ke Amazon, Amazon sudah nunggu, kita belum kirim juga, akhirnya diambil keputusan, udah kita kirim sekian persen lewat udara. Cost-nya menjadi tinggi, tapi kan nanti di-cover sama lainnya yang melalui jalan laut gitu, Pak. Itu resiko-resiko dari pengalaman selama pandemik ini ya, sakit tapi proses itu dilalui. Jadi akhirnya senyum juga sih ujungnya. Capek berceritanya saja sudah keringetan, apalagi menjalaninya gitu loh. Oke, Bu Tati, ini kita pas sekali waktunya, malah udah lewat nih kalau di laptop saya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Nih mudah-mudahan tadi pertanyaannya sudah bisa menjawab ya, mahasiswa. Mudah-mudahan. Dan Bu Tati luar biasa sekali menurut saya. Memberikan sharing pengalaman ke kita yang ada di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu Tati. Sama-sama. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa yang jelas pasti nambah ya, pasti nambah. Cuma maksudnya bahwa semakin menambah wawasan. Jadi kalau bermanfaat ya. Saya simpulkan bahwa sebetulnya potensi untuk ekspor itu sangat besar ya, dan bukan berarti bahwa compliance tiap negara itu akan sangat beda-beda ya. Kalau pengalaman Ibu di luar negeri itu lebih ketat atau gimana, Bu? Beberapa hal. Sebenarnya begini, mungkin beberapa waktu lalu teman-teman anggota GAPMI misalnya, oh ini BPOM buat aturan harus begini, merepotkan BPOM gitu. Tapi BPOM itu sendiri kan mengadop regulasi internasional, sehingga kalau kita sebenarnya ikutin BPOM, kita di luar negeri juga sudah nyaman. Ya? Kalau di sini lolos, ya di sana nggak lolos kalau mau kucing-kucingan gitu loh. Tapi kalau di sini kita menjaga kualitas, kita berjualannya benar, kita kemanapun juga bisa diterima, itu saja. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya. Jadi atas waktu yang diberikan oleh Bu Tati. Nah, untuk terakhir mungkin ini
saya ingin menyampaikan sertifikat, Bu. Oh iya. Sertifikat, oke. Apa namanya? Sebentar. Mahasiswa, mohon difoto. Bu Tati, ini apa? Ya. Tanda ini, Bu, dari kami. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dapat diterima. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Ibu. Selain tadi terkait dengan regulasi dan juga pengalaman Ibu di dalam ekspor ya, ekspor produk hasil pertanian ya. Sebetulnya ini judulnya saya sebutkan sebagai hasil pertanian karena tadi kalau karena masuk ke dalam produk olahan sebetulnya, Bu ya. Tadi kan Ibu beberapa menyebutkan, jadi kalau yang Kementerian Pertanian, kalau bentuk segar yang harus namanya karantina ya? Iya, betul. Sanitary SPS ya? SPS, standar SPS itu. Tapi kalau produk olahan kan tidak perlu gitu ya. Oke. Terima kasih Ibu sekali lagi. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, jadi mudah-mudahan kuliah hari ini betul-betul menambah wawasan kepada mahasiswa. Amin. Kepada mahasiswa, mohon untuk dibuka ininya, kameranya. Oh, di sini ada ini, Bu. Ada Ketua Program Studi. Oh ya. Pak Kurnia. Ya, salam kenal, Bapak. Ya, ada Pak Kurnia di sini. Hadir juga, terima kasih ya yang udah menyempatkan untuk hadir. Ini luar biasa sekali nih. Saya nggak menyangka, jadi Ibu detail sekali penjelasannya tadi ya. Insya Allah disambung lagi, masih banyak ceritanya nih. Iya. Jadi kalau saya tahu di PPI itu ada khusus tentang training untuk ekspor, Bu ya. Iya. Ada training untuk ekspor. Nah, jadi kita dapat sedikit lah gitu ya. Jadi nanti kalau Anda punya usaha, potensi untuk ekspor itu ternyata besar sekali gitu ya. Oke, Dini, Ananda, tolong dibuka dulu. Nadia, Harijon. Dini, Harijon. Dini kemana? Dini, Nadia. Oh, Dini pakai dua ini ya? Pakai dua gadget ya? Nadia? Oke, kita foto sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Tati. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada